Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Vika Aulia Kartika dengan NIM 24070101067. Saya dari Universitas Muhammadiyah, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menyampaikan analisis hukum ketenagakerjaan, khususnya tentang perselisihan hubungan industrial di Indonesia. Hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja tidak selalu berjalan mulus. Kadang muncul perselisihan seperti mengenai hak, PHK, atau perbedaan pendapat soal perjanjian kerja. Dalam hukum ketenagakerjaan, hal ini dikenal sebagai perselisihan hubungan industrial. Adapun rumusan masalah yang akan kita bahas adalah bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Kemudian ada landasan hukum undang-undang ketenagakerjaan. Perselisihan hubungan industrial diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kemudian ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan juga Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagai pembaruan sebagian, dan juga Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagai pembaruan sebagai regulasi. Semua aturan ini menjamin hak pekerja dan pengusaha dalam menyelesaikan sengketa secara adil. Kemudian jenis-jenis perselisihan industri. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ada 4 jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau yang biasa disebut dengan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Kemudian ada mekanisme penyelesaian hukum. Bagaimana sih mekanismenya? Berikut tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang pertama itu ada bipartit atau negosiasi langsung antara pekerja dan pengusaha. Yang kedua itu ada mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, melibatkan pihak ketiga yaitu mediator atau konsiliator dari Dinas Ketenagakerjaan. Yang ketiga itu ada pengadilan hubungan industrial atau PHI. Jika masih gagal, maka diajukan ke PHI di pengadilan negeri. Setiap tahap harus dilakukan secara bertahap dan tertib sesuai hukum. Sebagai hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Pekerja berhak atas upah, cuti, jaminan sosial, dan lingkungan kerja yang aman. Pengusaha berhak mendapatkan produktivitas kerja dan menaati peraturan perusahaan. Sistem perjanjian kerja. Perjanjian kerja tepat waktu PKWT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu PKWTT, jam kerja dan waktu istirahat. Maksimal 7 jam atau hari atau 40 jam 6 hari kerja. Cuti tahunan minimal 12 hari kerja setelah 12 bulan berturut-turut. Upah minimum ditetapkan oleh gubernur sesuai wilayah UMR atau UMK berdasarkan PP pengupahan. Perlindungan dan jaminan sosial meliputi BPJS, Ketenagakerjaan, JKK, JKM, JHT, dan jaminan pensiun. Sebagai kesimpulan, penyelesaian perselisihan industri harus dilakukan secara bertahap dan mengedepankan musyawarah terlebih dahulu. Negara hadir melalui regulasi dan lembaga-lembaga hukum untuk menjamin keadilan bagi kedua belah pihak. Demikian penjelasan dari saya mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang hukum ketenagakerjaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.